92,5 Maestro FM House with the Sound. Gak kerasa banget ya hari ini tuh kayaknya cepet banget ya ladies ya. Betul sekali. Aduh, gak Cepet berasa. habis maksudnya makanannya. Nih, coba-coba ya saya mau nanya gimana caranya supaya kekuatan pengaruh kita tuh bisa positif buat keluarga. Itu teh ada dua sebenarnya Angel. Cuma kita mau bahas satu dulu. Yang paling utama tuh kita harus punya hati yang melayani. Badeh, melayani. Kan berat ngomongnya juga berat. Melayani kayak gimana gitu, Cing? Nah, yang disebut melayani itu bukan kayak pelayan ya, bukan kayak pelayan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kalau di rumah kan, dah mami teh bukan pembantu atau ya kan suka ada ya keluar omongan sering kayak banget gitu. loh Ya kan? ngomong gitu. Tuh kan sama kan berarti kan? Yun, Ya, kamu Mami. gak pernah ngomong gitu-gitu? Yuni mah pengen dikasih bintang 5. Iya dia mah iya bener. Starnya 5 gitu ya. Terus ya yang namanya melayani itu ya memang harus punya hati melayani itu yang gini loh. Jadi kitanya tuh nggak usah disuruh. Kitanya tuh harus tulus rela untuk melayani. Makanya kalau misalnya gue suka ngomong ya ke anak-anak, sok ngelakuin apa teh pakai hati. Jadi hasilnya juga pasti bagus walaupun misalnya pekerjaan itu yang lu nggak suka. Kalau kita aja masak, sok kayak tadi kan Sivia masak tuh kayaknya enak ya, Iya, karena dia enjoy. passionnya dia dimasak gitu ya, dia punya hati untuk masak walaupun dia tadi ngomong baru pertama masak Ifumi dan dia nggak coba, kalau dia nggak cobain gitu. Itu luar biasa Tapi sih. dengan dia masak dengan hati, begitu kita coba kan rasanya oke. Nah itu yang namanya melayani itu, yaitu harus proaktif. Jadi kita teh melayani jangan karena suami kita ngasih duit kita mau melayani, jangan karena anak-anak ranking 1 atau tingkah lakunya nggak ngeselin kita mau layanin Tapi kan mereka. susah kayak gitu tuh. Emang gak gampang. Ya kadang kan kita kan lagi nggak pengen ngapain, tiba-tiba Ya. disuruh gitu kan, jadi kan Nah nggak bisa iya. dengan bisa segenap tulus hati gitu. gitu. Emang iya mau nggak mau soalnya kan pekerjaan kita mah kan 24 jam udah nggak akan bisa aja. Sakit aja juga sok kita kan tetap Setuju banget. Iya kan? Betul. Sakit aja kita mau nggak mau sok sekarang kalau suami atau anak sakit, Mam ambilin ini, Mi mau ini, mau makan apa. So kalau kita sakit, itu nggak enakan, ini pusing, udah cuek aja. Oh, udah kan? Anak-anak betul. dengan kesibukannya masing-masing, paling suami sok atau minum obat gitu. Tapi kan kalau kita ke suami mah kan, atau ke anak-anak mau bikin bubur nggak, mau makan apa nih, minum teh manis, minum madu apa segala macam kan bawel. Betul, So, nggak usah kalau pergi kita- lah kayak Nah, gitu-gitu ya. Gitu ya Walaupun gitu. Cu. capek Ya iya makanya melayani itu harus punya hati yang tulus, terus ya kitanya jangan disuruh, ya harus inisiatif sendiri ya, harus pakai hati lah. Tapi kadang kan gimana nggak caranya? kepikiran, Nggak kepikiran. Tuh kan. capek jeung emosi. udah capek baru bisa mikir gitu. Nah iya makanya punya hati yang melayani itu memang harus terus diasah kali ya, harus terus dilakuin terus Peka gitu. gitu jadinya. Tapi udah jadi luar biasa repot ya. Maksudnya jadi istri teh ya tadi dibilang kalau misalnya kudu udah emang itu teh tugas, Iya. tapi dituntut lagi untuk tulus. Iya, memang. Susah itu betul. Betul. Kalau misalnya selain melayani juga untuk membangun keluarga juga ya kita harus punya sikap yang anggun ya gitu kan. Aduh, Gila, Bi. Ini cocok ya. Kayak ini Unila. Anggun, tapi anggun di sini bukan berarti istilahnya ya jalan pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan, bukan ya itu ya. Yang dimaksud dengan anggun di sini tuh kita harus jadi istri tuh harus yang mesti ngerti suami, sabar sama suami. Ya itu Makin tuh. berat. Itu Yuni Iya, cuma itu senyum-senyum. dia. Nah, kalau misalnya kita cuek nih sama kebutuhan suami kita ya. Nah, gimana tuh jadinya kalau misalnya kita cuek dan istilahnya kita nggak perhatian sama suami kita, gawat nggak coba itunya? Ayo coba teman-teman, gawat nggak? Bisa-bisa gimana tuh kalau misalnya Ngintip suami ke tetangga. dicuek? Cek toko sebelah deh. Makin murka 2 kali saya. disamber orang gitu. Nah, itu ya kalau sejauh itu. Jadi kita tuh jadi istri ya harus melayani, harus anggun. Nah, itu yang berat ya buat kita, masih proses lah itunya. Ya kayak dituntut lebih lah ya. Yang tadi dibilang kan Iya, harus iya. ekstra. Kalau orang mah ngelakuin teh 1, kita mah harus 2. Iya, Nah, iya, betul. Gitu, ya. Betul. Ih, hatiku berdebar-debar. Membayangkan Karena harus melayani
dengan hati, dengan tulus. melayani ngomongnya kayak Melayani dan anggun. Ya kan Yun, ayo dong Yun, komen Yun. Gimana menurut kamu? Kamu kan baru dengar sekarang kan? Gimana? Biar terbongkar semua. Kalau kita udah terbongkar dari bulan Desember awal ya. Iya. Dia belum dibongkar dia. Ya Yun, gimana pendapat kamu Yun? Ya itu tadi ya emang susah ya melayani. Tapi ini pernah aku kan ini misalnya contohnya aja nih ya kayak lapar bikin mie. Kan suami juga sebenarnya bisa tuh. Bener, harusnya mah bisa. Nah ini teh pernah banget kejadian. Ini kejadian banget waktu itu teh kebetulan hari Rabu teh aku suka ikut komunitas ya. Nah di situ teh waktu itu teh Bu Indri bilang udah hari ini ya saudara-saudari, daripada kamu baca semua ayat tapi kamu nggak pernah ngelakuin, dikasih waktu itu Efesus 5 kalau nggak salah. Hai istri, tunduklah pada suami, melayani suami, apa kayak gitu-gitu ya. Tunduk itu aja lakuin ya, itu aja kamu lakuin. Tunduk melayani suami dengan tulus dan apa, oke. Udah pulang malam-malam tuh ya, malam-malam dasar si suami teh ya bener tah ini teh bener ini bener kalau ingat itu aduh bener banget. Tenang Uni. Iya opa. Nah lagi PW udah malam banget kayaknya jam 11 ada gitu, udah lagi PW. Saper tuh itu mah ya. Lagi PW gitu, udah PW gitu ya. PW itu maksudnya apa sih? Udah posisi wena. wena gitu, udah lagi nyantai Lagi gitu. mager. Udah lagi nyantai gitu ya. Bisa-bisanya dia, aduh aku lapar tolong bikinin mie dong gitu. Itu mungkin saat itu kalau nggak habis denger perkataan Bu Indri itu kayaknya udahlah kamu aja sendiri atau apa gitu mungkin bakal saya tolak. Bakal saya tolak mungkin ya kalau saat itu kalau bukan hari Rabu maksudnya habis dengar kan itu. Bukan maksudnya itu kebetulan Rabu itu habis dengar itu banget gitu kan. Terus kan ya maksudnya pengen mempraktekkan gitu. Malamnya dicobain kayak gitu. Ya udah, ya, terus dibikinin gara-gara itu. Kalau enggak jujur belum tentu sih. Andai dia ngomongnya besoknya ya. Udah lupa pasti dia. Saat itu teh pas lagi bikin, aduh ini teh benih cocok pisan sama yang tadi siang. Tapi bagus dong firmannya langsung dihidupi ya. Langsung banget langsung kena terus langsung yang ya udah Tuhan karena emang di hati ini teh ya itu tadi sadar mungkin ya maksudnya tujuan hidup tuh emang mau jadi orang lebih baik, mau jadi orang lebih benar gitu ya. Ya itu tadi. Debak bener ini. Kalau nggak nggak ada usaha untuk memperbaiki ya susah dikit tapi asal kita mau karena ya itu tadi nggak ada yang nggak bisa. Nggak bisa. Mau apa enggak? Kalau mau pasti bisa. Waduh. Jadi Yuni banyak maunya atau banyak enggaknya? Banyak yes. Bener Yun. Benar. Melayani. Belajar makanya tuh langsung bikinin mie dong tolong bikin. Benar. Jadi melayani, anggun dan harus mau. Susah ya. Sekarang kita kuis ya, girls. Minggu kemarin nggak ada kuis, hari ini kuis. Dari sono dulu ya, tadi Ai udah baca soalnya. Iya. Kuisnya dimulai dari Angel, lalu Dita, lalu cewek, lalu Yuni, lalu Fang, ya kan? Ya. Tapi jawabnya jawab cepat ya. Oke, siap ya. Oh my god. Siapin coba itu pengeras suaranya siapin. Yang deket-deket, jangan jauh-jauh. Nomor 1, pilih ya. Dipijetin atau mijetin? Dipijetin. Dipijetin lah. Sama dipijetin. Ya iyalah, tapi prakteknya mah kudu mijit. Lebih sering mana? Dipijetin atau mijetin? Mijit. Gitu ya. Ini lebih sering atau kita yang pilih? Ya nggak apa-apa pilih, tapi ya udah dipijitin. Sama kayak Yuni, pengennya dipijetin tapi tiap hari harus mijetin. Aduh, baik. tiap hari harus mijetin. Iya udah mau badan suami tuh gua teh kan gede ya. Aku segede Tenaga gini ya. ekstra Nah, aja ya. Segini tuh nggak kerasa loh. Akhirnya gue suka suruh berdiri ya di punggung dia pakai lutut. Berdiri di Karena punggungnya nggak pakai kerasa. lutut. Iya nggak kerasa tangan gue nggak ada tenaga. Jadi pakai lutut.
Dan sebelnya tuh gini, kalau misalnya dia di kamar ya, gue masuk nih cuman iseng aja lagi apa gitu ya, nggak goler ya. Sebel salah, gue tuh salah masuk ke kamar teh. Salah pisan. Bukan wajah gitu. Iya, kenapa gue masuk? Begitu masuk tuh dia langsung ngebalik. Mam, pijetin. Tau gitu gue nggak masuk. Suka gitu nggak Yun lo? Nggak sih, kalau dia mah biasanya emang pasti kalau lagi kita di kamar pasti Iya. tolong dong pijet. Oh enggak, gue mah kalau masuk nah salah pokoknya. Dan itu tuh nggak sadar masuk lagi ke kamar. Kan gue iseng gitu. Jadi lu sering nggak pura-pura gitu? Lu udah tahu kan dia ada di dalam kamar, terus lu pura-pura sibuk aja gitu di luar. Iya, begitu itu ya. Tar dulu Pi, gue mau ngapain? Kalau mayat gua keluar. Lu ngerasa dosa nggak waktu lagi kayak gitu? Dah tuh dah kadang-kadang teh sok pegel, gue teh Benar, setuju. Sebenar-benar. Iya kan ya? Setuju. Tuh, gitu. Terus udah gitu, Ayo lu jawab dulu. satu lagi. Tapi lu akhirnya lu pernah jujur nggak ke dia gitu bahwa lu tuh please satu lah, lu teh jangan gitu-gitu terus-terusan gitu, pernah ngomong gitu? Suka, kata gue tapi tenaga gue tuh nggak ada. Kata gue tuh tenaganya kurang. Udah suruh anak-anak lah. Udah sama lu aja, sok lu naik aja atau pakai dengkul gitu dah. Nah, sobat maestro, kenapa ya? Mereka memang gitu. Betul ya? Iya, lu gimana? Sama. Oh sama kan? Tuh, catat kok, catat ya kok ya, dicatat. Iya, memang kan. Tapi puji Tuhan loh kalau suami masih mau manja Nah, Ya iya sama sih. kita. kalau nggak bisa kebalik dipijetin, Kenapa? Kalau kebalik, Maksudnya? Kita yang Kita yang manja maksudnya? Gimana? Nggak ngerti gue iya gimana. kita yang dipijitin, kita yang pengen dipijitin. iya kita yang tadi kan kita milihnya dipijitin ya, kita yang Tapi, pengen nah mati. itu gue mau nanya dulu. Tapi lu seringnya jadinya gimana? Gue yang dipijitin. Dia yang dipijitin. dia putri. Asik banget. Oh, Aku ibu nggak untung. suka. Suami kamu nggak suka dipijit, kamu suka dipijit. Oh beruntung lah dia. Oh, beruntung. Jangan banget tukeran ya. Nggak boleh Oh tukeran. iya. Nah, Kalau gitu gimana, boleh nggak? iya, karena aku perempuan, I support you sis. Tapi kalau aku nggak suka dipijitin sama suamiku, soalnya dia orangnya jahil ya. Iya. Jadi yang ada gue malah digeleketekin gitu. Oh iya. Itu Korea banget ya omongin. Gitu. Oke, cewek belum jawab. Faktanya yang terakhir terjadi seringnya dipijitin apa mijitin? Dipijitin. Asik banget ya. Asik banget ya, memang kehidupan itu berbeda-beda sis. Pertanyaan nomor 2 Yes. Lanjut dari sini lagi ya. dari Angel lagi. Bisa nabung atau hambur? Nabung. Wih, oke. Dita? Hambur. Hambur. Itu susah ya ngomongnya. Saving money atau hambur biar kedengeran Hambur. jelas. Hambur, oke. Apa ya? Oh lihatnya ke sana. Ayo cewek, Mungkin nabung kali ya. Itu aja. saving. Ya. Lebih bisa saving, Yun? Saving. Oh really? Bener Yun. Kan ke alians ke dirimu. Ego Ke dirimu. Nabung. Kalau coba bang? balance. Oh balance, memang punya Enak banget bukunya. pilihannya. Gak hambur, maksudnya gak hambur gimana ya? Maksudnya ya lebih, ya tapi lebih ke nabung lah kayaknya. Lebih ke nabung. Aduh kenapa cuma gue ini? Sisi gimana? Gue hambur sih. Gue nggak bisa nabung. Gue nggak bisa nabung. Kita sama-sama Januari. Makanya kalau aku sih duitnya semua di suamiku sih. Aku sih iya, udah sama. gitu. Iya. Daripada aku disalahkan. Nah, Daripada ditanya, daripada ditanya si 100 Dita perak. seneng banget sih ada temen nih. Iya. Daripada ditanya 100 perak nggak tahu kemana. Nah iya, Wih, betul bener. sekali. Oke, next question ya. Iya. Angel deh, mulai dari Angel lagi ya. Nyiapin baju suami atau cukup di lemari aja yang rapi? Kadang nyiapin. Oke, Dit, Nyiapin. beneran ditaruh di Ya tempat tidur? kenyataannya sih nyiapin. Oh Jadi nyiapin. udah di lemari pun pas dia mau berangkat kalau emang harus rapi gitu kayak kemeja pasti setrika lagi. Ya lumayan lah berarti. Itu baik. Meskipun lu hambur lu ada fungsinya. Cewek. Rapi di ini lemari. Oh, tuh. Gitu tuh Adit. Kalau misalkan yang bisa nabung-nabung gitu, Iya. Ya sendiri aja dia. Jadi Self service gitu. ya kan maksudnya baju ya udah ditatain sama Mbak, jadi ya udah diambil sendiri. Ya. oh berarti suami Yuni bajunya ditatain sama Mbak. Jadi Kan bajunya trika.
Mbak nyetrika terus Kalau ditaruh Disusul dia. Kalau kusut misalnya? ya ada Kita Mbak. kalau ada Mbak ya Mbak lagi. Oh, ya, untungnya Jadi ada si sama-sama. Mbak. Untungnya ada si Mbak ya. Oh. Kalau nggak ada Mbak, PW sis. kalau nggak ada Mbak Lebaran ya Eke. Jadi Yei bisa nyetrika tapi Yei. Bisa. Oh good. Karena Lebaran. Nyetrika khusus waktu lebaran. Coba kalau Cimamang. Betul. Gua nyiapin kalau misalnya butuh yang kayak tadi Dita yang misalnya dia cariin misalnya dia ada acara apa ya gue milih, tapi kalau hari-hari dia udah langsung ambil aja. Tapi kalau aku sebelnya tuh kenapa aku nyiapin karena cowok aku kayak pacar. Suami bro. Dia takabur nggak modis. Jadi dia tuh kayak nggak terlalu merhatiin penampilan. Nah sementara kalau aku tuh kayak iya. kayak tadi kan dia pakai baju celananya hijau terus atasnya hitam. Oke sih, maksudnya Iya. hitam kan masuk kemana? Cuma kayaknya nih nggak ganti. Jadi ganti. Jadi lebih baik aku yang ngambil gitu supaya Dan dia dia kelihatan nurut oke. ya. Dia Hah? nurut pula. Ya dia nurut karena dia nggak tahu mau fashion. Jadi dia mau nggak mau nurut. Nah, kerasa nggak sih teman-teman kalau si para suami itu sebenarnya kalau sama kita dipilih kayak gitu dia nurut loh. Iya. Iya sih. Mereka Dia kan sebenarnya happy bergantung loh digituin loh. bergantung sama kita. Ya diperhatiin deh. Iya, kayak diperhatiin. Betul. Pertanyaan selanjutnya udah siap? Ya, boleh, silakan. siap. Siap. Oke. Ladies, kamu malam-malam siaga atau malam-malam malas? Kan harus selalu siaga. Oke. Berarti bukan suami siaga, Angel mah istri siaga itu. Iya, betul sekali. 3M dong aku mah malam-malam males. Oh, oke. 50-50 kayaknya. Yun, Ya sama 50-50 ya. oh yang bener. Cimamang? Saya gimana mood? Maksudnya? Enggak sih, Siaga. kebanyakan 50-50. Oh, tadi udah dimanapun ya. Malas. Enggak boleh loh. Kalau malas malam Tapi gimana? itu salah sih sebetulnya kan. Tadi yang melayani kan, yang anggun kan. Tapi mostly perempuan pada males. Iya. Mostly perempuan pada males kan. Setuju. Katanya 50-50. Ya. 50-50 kalau sama. Apa-apa. Kalau sama Limin kok. Ya ampun. Jadi sebenarnya si perempuan-perempuan ini tuh mereka juga punya gengsi ya. Benar. Gengsi nggak mau terbuka gitu. Hmm. Padahal udah sama suami sendiri gitu kan. Iya. Ya memang tapi suami-suami juga memang harus belajar sih. Iya. Kalau nggak gengsi mungkin malu. Kan kadang ada yang malu juga. Iya. Iya kan? Ya, Ada juga yang males ribut, males ngomong. Nah, Iya iya. betul. Lalu pertanyaan terakhir aja deh. Kalau pulang ke rumah nih, kalau pulang ke rumah, suami disambut atau suami udah pulang, oke, oh udah pulang, bye gitu. Sambut. Seperti apa nyambutnya? Pasti dia manggil. Oh enggak maksud gue gitu, si suami pulang nih, ma gitu kan ya? Iya, kita kudu nyamperin. Oh nyamperin, terus udah gitu diapain? Jangan ada apa-apa. Diapain nih suami lagi? Lihat muka, ya udah. Dibawain air, dibawain. Oh gitu, jadi harus kelihatan mukanya gitu, nggak boleh kayak kalangan tembok. Oh, oke. Dit, kamu punya tembok nggak di rumah? Itu pertanyaannya beda. Gimana rumahnya ya Bu? Gimana Dit? Selalu disambut. Jadi kalau rumah kan ada gerbang tuh. Jadi kalau dia udah dengar udah hafal suara motor kan, karena kan rumah kan masuknya situ, terus pas dengar oh ini suara motor dia langsung udah buka pintu. Karena dia request waktu awal nikah, dia bilang. Jadi memang dulu pas request. awal nikah, gue selalu santai di kasur kan, dia pulang, hai, udah gitu kalau nggak dengan muka bete, nah dia request kalau gue pulang jangan muka bete ya, terus sambut aja, bukain pintu sambil tersenyum, itu aja request gue, dia bilang gitu. Oh nice. Ya udahlah, gue coba ya udahlah, jadi gitu. Tapi bagus ya, permintaan sebelum merit ada kayak Iya, gitu ya. Ya dia requestnya karena kelamaan pacaran kali, jadi dia udah kayak ngomong aja ya udah. Tapi menurut gue itu solusi buat pernikahan Iya, yang baik iya, sih. jadi Terus ada keterbukaan Iya, ya. di awal teh udah diomongin gitu. Iya, Ya, why itu not? sih. Untungnya gue ya udahlah, dia kan requestnya kayak susah ya udah gue pasang ya muka senyum aja. Cicewek? Biasa aja. Enggak ada penyambutan, enggak ada. Maksudnya bukan pakai karpet merah juga. Beneran loh Dit, dari sejak awal kenal sama Cicewek, gue tuh di dalam hati tuh kayak ada bukan sirik ya, bukan sirik atau bukan iri, bukan sih. Cicewek tuh kok kayaknya hidupnya enak banget sih gitu. Dia seneng gitu lihat. Gitu kayak semuanya going sesuai dengan keinginan dia gitu. Gitu loh Ci. Tanya Tin mau tukeran nggak gitu. Nggak, jangan. Opa sarangnya.
Ci, kok bisa gitu sih, Ci? Apa yang telah terjadi sih? Apa yang telah dibangun sehingga bisa asik itu gitu? Ya mungkin kali dari suami juga kayaknya nggak terlalu banyak nuntut ya. Oh, Dan dia juga mungkin kayaknya orangnya lebih ke easy going kali ya, lebih oke lah gitu kan. Istilahnya sebatas yang istilahnya dia juga ada batasannya gitu kan, sesuai dia yang bisa, oh oke lah ini boleh bisa ditolerir atau apa kan, oke sih gitu. Kalau Cici sendiri pernah tersinggung nggak oleh suami atau keluarganya gitu? Dalam hal Apapun. Heeh. enggak sih, enggak terlalu ini ya, enggak menjadi suatu masalah yang misalnya mungkin ada kali misalnya sesekali atau apa dengan hal-hal yang kecil, tapi enggak bikin jadi hal yang misalnya apa ya, selalu panjang dan selalu istilahnya Berhasil dipermasalahin gitu. dinetralisir gitu ya? Heeh. Emang Cici Nggak lainnya selalu nggak itunya. ribet. Kalau kita mungkin Baper-baper ya gitu ya? Ya, Tapi ya, ada ya. lah baper juga lah kadang-kadang kalau misalnya lagi gimana yang tiba-tiba muncul, ternyata salah sinyal itu. Bukan salah sinyal ya, salah sinyal. Terus gimana, Ci, kalau salah sinyal, Ci? Ya kebanyakan sih mungkin jadi clash ya antara kita sama suami gitu kan. Cuman ya itulah masih belajar lah, banyak belajar juga sih kadang-kadang mungkin dari kita yang mungkin kalau saya pribadi sih kayaknya kalau misalnya orang bilang tuh kan cewek itu kan pakai perasaan gitu ya kan, baper tadi. baper gitu. Nah itu saya masih banyak belajar juga sih istilahnya, kadang-kadang mungkin di satu titik kayaknya udah enak gitu kan, smooth jalannya gitu kan di keluarga kita, apalagi hubungan kita sama suami gitu kan. Tapi tiba-tiba kadang-kadang mungkin yang itu tadi gitu kan, yang tiba-tiba baper yang istilahnya salah sinyal itu kan yang bikin, nah itu jadi istilahnya apa ya, kita sama suami ya jadi clash, jadi Iya. apa gitu itu aja sih gitu. Yun, kamu gimana, Yun? Sama sih, nggak ada penyambutan, nggak ada, Penyambutan. biasa aja. Oh, nggak ada penyambutan. Memang dari awal juga nggak ada penyambutan dan nggak ada tuntutan ya? Nggak ada. Cuman ya dia ngomong ya kalau bisa gua kan pulang teh udah capek. Pernah sih dulu dia sempat ngomong kalau gua udah pulang udah capek. Ya lu jangan pasang muka asem, pernah sih, tapi ya jadi suka cembedut aja gitu. Bukan cembedut sebenarnya ya. Emang muka lu gitu. Kayaknya ya judesnya ya, nggak tahu lah pokoknya gitu. Udah gue teh pulang teh kadang udah capek gitu. Pernah sih dulu mah, sekarang ya udah terbiasa ya, nggak ada penyambutan apa-apa sih, biasa aja udah. Oke. Civa, Kalau gue sih selalu pasti udah kedengar suara motor atau mobil. Tapi sebelum gue ya burung gue udah bunyi dulu. oh di dalam pelihara burung. Udah tahu ya, dia udah tahu udah. Pokoknya kalau udah denger gue sih usahain bukan suami aja, anak-anak juga kalau pulang pasti gue tuh nyempetin lagi apa pasti gue tinggalin. Pasti gue ke depan bukain pintu gitu kan, ditanya ngapain, apa macet nggak atau apa. Karena udah kebiasaan dari dulu papih kalau pulang gitu ke rumah pasti gue bukain, dan gue tuh selalu lihat di gantungannya dia bawa oleh-oleh nggak buat gue. Karena itu menyambut ya. Itu sebagai ya silakan Ibu. Iya benar-benar itu tuh yang si soal bawa-bawaan tuh. Iya. Pernah nggak kalian tiba-tiba dibawain sesuatu terus bahagianya banget padahal enteng doang gitu? Pernah. Kemarin baru kejadian. Apa? Hari Seninnya tuh dia pulang udah seharian di rumah kan, bete kan. Dia pulang bawa cemilan buat dia sendiri. Buat dia sendiri. Dari supermarket dia jajan kan ya, di minimart ya dia jajan, terus ini bete kan lagi kok bawa cemilan buat diri sendiri, maksudnya banyak sih cemilannya, cuma yang dia sukain semua. Kan kesel ya gitu, kamu tuh bawa cemilan buat diri sendiri, aku dong bawain, aku kan pengennya roti. Udahlah lupa kan, itu kan kayak cuma sekilas, kayak cuma komplain karena dia beli. Besokannya dia pulang, terus tiba-tiba dia bawa, ini aku bawa roti, ngapain kamu beli roti? Kena lu minta. Dia bilang, kan kamu kemarin pengen roti. Oh iya ya ampun, kamu ingat juga ya apa yang aku bawa, padahal gue aja udah lupa gitu. Ya kayak gitu sih yang simple, tapi akhirnya oh iya ternyata dia ingat, padahal gue aja udah lupa gitu. Ya itu tuh gemericik gitu Nah, tau gak iya. sih ya kan, di dunia pernikahan ya kan memang sih asik sih, cuman kalau bisa diobrolin memang lebih asik sih. Tadi gimana belum dijawab? Oh iya, penyambutan atau Kabur enggak? aja. Kalau saya kan karena memang pintu udah dibukain sama pegawai lah ya, saya palingan sama anak-anak
tuh papi udah nyampe, udah mau Iya. pulang nih, beresin jangan sampai papi berantakan nih ngeliatnya gitu. Kalau gua sih gitu. Iya, Sama seperti biasa, udah ada makanan apa ya, mau siapin makanan apa ya gitu sih. Sama aja menyambut sih intinya ya. Intinya sih menyambut sih, karena aku kan agak sedikit mellow gitu ya. Oke, Kelihatan ya Melo. cukup nggak pertanyaannya atau mau lagi? Cukup. Cukup nggak? Pertanyaannya ada di sini terbongkar semua ya. Oh ini sedikit-sedikit membongkar ya. Nih, Membongkar, oke. sekarang ya kalau kata teman-teman semua ya, lebih penting mana kita disukain sama orang atau sama Tuhan, diakui atau disukai sama Tuhan atau sama manusia? Sama Tuhan. Oh yang benar. Sama manusia pasti ada minusnya terus. Oh. Cuma Tapi kalau kan- sama Tuhan kan nggak ada, maksudnya nggak kelihatan pujian Nah maksudnya ya. itu. Heeh. Beda lah. Gimana bedanya? Ya semua juga pengen lah disukain manusia gitu. Ya. Cuman ya kalau suruh milih ya sama manusia mah ada aja lah kayaknya. Kadang-kadang kita sudah berusaha sekuat mungkin juga tetap ya ada kurangnya. Terus kamu tahu dari mana kalau kamu disukai sama Tuhan? Ya berusaha aja itu mah gimana. Susah loh. Iya. Dia ini banget ya udah pasrah gitu orang. Susah loh, apalagi dengan anak kembar gitu kan, Iya. masih kecil gitu kan. Penting banget gitu kayaknya lu Kan Tuhan sudah menyukai kita dari dulu. ya, Tuhan sudah menyukai kita dari dulu. Yang lain gimana yang lain? Ya kalau mau ditanya mah kalau lagi pupujian mah cari pupujian apalagi mungkin tergantung sama karakter orang ya. Kayak Ya. misalnya saya misalnya kan hobi bukan maksudnya kan emang orang di depan layar gitu. Jadi ya ketemu orang kan seneng kalau Ya. misalnya dipuji gitu ya di balik karakter yang tadi dibilang. Ya senang aja dipuji gitu sama orang tuh diakui. Cuma kalau misalnya lagi eling gitu ya kayak lagi sendiri menjelang mau tidur malam kayaknya kadang suka mikir ngapain sih gua teh kayak merenungi tadi siang kayak sosok pujian di depan orang gitu misalnya cari Iya. pujian atau suami padahal Tuhan teh senang gak sih sama yang gua lakuin gitu kan padahal sebenarnya kadang nih kita cerita atau sharing aja kan mikirnya gua mau bagiin yang positif nah kadang kan kita nggak susah bedain ya positif antara mau bagiin atau mau Betul. menyombongkan gitu Betul. nah kadang pengennya kan dipuji "Ih, kamu nih hebat ya ternyata kamu Iya. sabar gitu nah pas lagi eling sendiri mah mikirnya sama Tuhan teh kalau Tuhan seneng kayak gue ngomong kayak gitu teh padahal sebenarnya ya balik lagi sih pas lagi sendiri mah mikirnya ya pengen emang disenengin sama Tuhan itu teh Ya, gitu ya, daripada ya, manusia. Tapi dipuji sama orang tetap butuh. Nah, Iya betul. Pasti Ya kan? Benar. Kamu seneng nggak kalau dipuji sama suami? seneng. Pernah nggak? Menikah sudah berapa tahun? Hampir ya. Kok dia lupa? pernikahannya lupa. Belasan tahun lah ya. Belasan. Dipujinya berapa kali? Aduh nggak pernah dihitung. Oh, Berarti banyak. Berarti banyak. Si cewek gimana si cewek? Si cewek katanya slow aja nggak dipuji nggak apa-apa ya Ci ya waktu itu kan pernah bilang ya. Iya sih, kalau saja ini dipuji nggak dipuji juga buat saya sih ya lempeng-lempeng aja kali ya itunya. Tapi kalau dipuji, Ya pasti seneng lah, Oh, nggak ada iya. yang saya bilang, ih gue dipuji nggak seneng ya gitu kan, seneng sih pasti. Cuman apa ya, nggak jadi suatu masalah yang benar-benar ini sih. Kadang-kadang kalau misalnya suami juga di rumah misalnya kalau dibikinin apa misalnya gitu kan dia suka bilang thank you ya Mi gitu kan. Aha. Ya udah saya mah lempeng aja gitu kan. Cuek bisa. Sebenarnya Cici itu lempeng aja atau jual mahal sih Ci? Udah nggak jual mahal Kalau kali. kita mah nggak jawab sama-sama juga bilang atau sama-sama gitu. Iya sih, kadang-kadang ya nggak tahu lah, istilahnya ya udahlah. Kalau menurut saya sih, ya udah saya udah bisa bikinin ya udah gitu kan, nggak usah misalnya nggak bilang terima kasih pun juga ya nggak jadi masalah Biasa aja. gitu kan, biasa aja sih gitu. Yun? Ya sama lah, sama seperti yang udah dibilang semua ya pasti ya apa yang diakuinya sama ya Tuhan. Gitu. Udah Langsung bisa? terdiam. Sudah bisa? Sudah bisakah Anda Proses. Belajar. Belajar. Kan belajar tuh kita seumur hidup. Iya, Belajar iya. memperbaiki diri. Ya itu dia yang penting lo sadar. Itulah. Benar. Ya emang susah ya, maksudnya kita juga secara manusia kan memang masih ngarepin ya pujian dari orang. Iya. Ya dari suami, dari anak-anak gitu kan. Tapi ya
balik lagi gitu, kalau memang kita nggak dapat pujian dari orang ya nggak usah bete gitu ya. Bener kata Angel, yang penting kita lakuin tuh yang Tuhan mau. Ya memang susah ya, kata Kitin tadi taunya dari mana gitu. Iya. Tuhan Iya. suka sama kita. Terus gitu gimana kan. tuh, Ci? Kalau kata saya sih di saat kita ngelakuin apa yang Tuhan suruh gitu ya, terus kita nggak nyeleneh, nggak ke kiri, nggak ke kanan, saya yakin sih Tuhan pasti suka sama kita. Dengan kita, maksudnya sampai sekarang kita dikasih kesehatan, kita masih ada sampai sekarang gitu, dikasih berkat keluarga, anak, suami, saya yakin itu memang berkat dari Tuhan, dan Tuhan tuh sayang sama kita. Benar nggak sih? Setuju. Benar nggak? Setuju. Ya kayak gitu sih. Dampaknya juga kan kadang-kadang kita bisa lihat dari orang-orang sekitar kita. Nah, kan, ya. iya benar. Patokannya ya. Iya. Betul kayak gitu. Ada tenang gitu lah ya. Damai sejahtera. Susah sih, jujur kalau saya sih masih bergejolak lah, soal anak SMP udah gitu dengan fenomena 2020-2021 yang seperti ini, Iya, ya kan? benar. Ada penurunan pendapatan dan lain sebagainya. Wah, itu memang Iya. butuh ekstra kesadaran. PR masih PR. Kenapa? Iya masih PR. PR. Selalu ya kan, masih selalu kan seumur hidup ya itu dibilang. Emang yang namanya ya itu ya, dari waktu yang minggu lalu juga kan kita bahas ya, ngebangun rumah sama ngebangun rumah tangga itu kan nggak gampang gitu. Yang namanya ngebangun rumah tangga tuh lebih susah daripada kita ngebangun rumah secara real rumah gitu. Cuman ya itu, yang namanya ngebangun kan butuh proses ya. Iya. Kadang-kadang kan kita pengen ngebangun setahun leh pasti jadi gitu. Benar. Ternyata kan mundur. Yang namanya rumah tangga kan nggak mungkin ya. Betul. Bisa sekaligus jebret langsung pengen perfect gitu, nggak akan Betul. lah, nggak ada yang perfect gitu. Cuman ya itu semuanya juga proses ya, balik lagi ya kitanya juga ya tadi harus punya hati yang melayani itu tadi yang pertama. Terus yang tadi yang kedua itu apa, sikap Anggun. yang anggun itu, yang kayak gitu. Cuman ya masih apa ya, masih banyak yang bisa kita lakuin ya untuk ngebangun rumah tangga tuh, supaya rumah tangga kita tuh apa ya, nyaman buat kita juga, buat suami, buat anak-anak kita. Nggak gampang sih memang. Susah Gitu. Susah buat legowo tuh susah. Nah itu iya, susah untuk punya hati melayani. Makanya kan kalau kita dibilang punya hati melayani itu harus mau jadi kayak keset gitu, tau nggak? Kayak keset. Waduh. Iya Ya, kan? diinjak-injak Ya, gitu ya. iya maksudnya bukan diinjak-injak gimana ya, tadi kayak tadi udah enak pisan, pang inihin, bikinin mie atau pang apain, udah mau nggak mau gitu. Masa kita mau suruh semua sama Mbak, kan nggak mungkin kan, suami kan kawinnya sama kita bukan sama Mbak gitu kan. Kebetulan mbaknya udah tidur, itu udah malam. Nah iya kan, kalau enggak sih Mbak yang dipanggil. Soalnya dulu gue punya temen ya, temen gue tuh laki, dia nggak mau bajunya disetrikain sama mbaknya. Jadi buat kayak sama dia, istrinya gitu? iya harus sama istrinya gitu. Pokoknya Oke. nggak mau aja, pokoknya harus sama istrinya. Ya itulah, memang balik lagi, gak gampang. Terus ya kitanya harus punya hati melayani. Bang susah banget sih. Jadi istri, jadi ibu teh berat. Benar, berat Gitu. pisan. Coba kalau misalnya tadi yang ngomongin gitu kan, yang tadi dibilang tetap mau melayani kayak mijit gitu tadi, padahal nggak mau, tapi ya mau nggak mau harus gitu. Nah itu sebenarnya itu kan masuk ke pura-pura nggak sih? Maksudnya kita pengen, kita nggak mau, tapi ternyata kan kudu gitu. Itu kan artinya kan ya istilahnya mah kita menutupi perasaan kita yang tidak mau, Ya. tapi mau nggak mau gitu. Nah itu tuh kayak gitu tuh gimana? Apakah memang termasuk hitungan ke dalam ya itu teh satu usaha kita juga, atau ya kan kita yang tahu hati ya? Ah udahlah Betul. baik gitu, walaupun nggak sepenuh hati teh gitu. Betul, Nah betul. itu kayak gimana sih yang kayak gitu? Apakah kita emang kudu tetap aja guys pura-pura, walaupun lama-lama itu akan menjadi kebiasaan yang membuat kita baik, atau ya sejujurnya ngomong kayak misalnya tadi gitu kan, ah nggak usah lebih misalnya, atau ini gue capek atau apa, tapi ya udahlah demi lu lebih enak gitu, atau gimana sih? Siapa yang punya pengalaman dengan pura-pura? Gimana tentang kepura-puraan ini? Ya sebenarnya sih kalau kata aku lebih baik apa-apa diutarakan ya, komunikasi Bagusnya. lebih penting itu sebenarnya. Cuman kan ada terkadang orang teh males untuk komunikasi gitu ya. Kalau aku sendiri jujur pernah sih di dalam yang pura-pura gitu ya. Sempat dulu misalnya apa gitu ya, suami pas lagi marah atau lagi apa, ya aku di depan dia tuh aku pura-pura seperti iya, iya nggak apa-apa, oke, iya iya aja gitu kesannya. Disebutin aja iya. Kesannya aku tuh kayak yang nggak sebel, nggak apa, padahal mah sebenarnya teh kesel gitu ya.
Cuman itu tadi nggak mau ribut, nggak mau apa, jadi ya, ya oke. Jadi nurut, jadi pura-pura baik gitu sebenarnya, tanpa disadari karena diawali dengan pura-pura, terus jadi kebiasaan kan. Jadi lama-lama teh, oh iya ya. Jadi nurut dengan sendirinya gitu. Jadi nurut dengan sendirinya yang diawali dengan pura-pura nurut gitu. Oh, Itu yang kalau pernah ini aku pengalamannya alamin. ini. Tapi nggak ada ganjelan kan Yun maksudnya? Nah itu tuh. Ya itu tadi awalnya mungkin ada ya. Awalnya kan pas dia gitu kita terpaksa pura-pura kan, kesel kan, kesel. Nah kalau udah kesel, bilangnya ya sama yang di atas, aduh aku sebenarnya sebel nih diginiin. Ya, tapi ini demi engkau Kelancaran. nih. Demi pokoknya Kelancaran bernegara. Ya. demi ya pokoknya ya kan maksudnya ceritanya teh mau berubah teh ya, jadi ya udah pokoknya kata Tuhan itu kan suruh nurut, ya udah awalnya pura-pura, cuman lama kelamaan tanpa disadari dengan pura-pura nurut, lama-lama ya udah jadi kebiasaan, jadi ya maksudnya ujungnya baik ya. kebetulan kalau yang aku pernah alamin begitu. Ya kalau kayak gini sih oke. Kalau ujungnya akhirnya memang dia sadar dan akhirnya memang dia pura-pura itu ujungnya sadar dan dia melakukan jadi baik gitu, Iya. halnya baik gitu. Soalnya kan kalau yang tadinya pura-pura terus dia nggak sadar bablas pura-puranya bener-bener terus-terusan, pasti ketahuan nanti dari dampaknya. Sebenarnya di bule-bule situ juga ada quote sih. Apa tuh? Fake it until you make it. Nah, Gitu. iya Iya itu sih. mungkin yang dilakuin sama Yuni. Pada saat aku nemuin itu ya, fake it until you Iya. make it. Oh benar juga. Yang Iya. tadi Yuni bilang juga nothing is impossible. Iya. Ya kan kalau memang lu mau, lu pasti bisa gitu Betul. kan. Apalagi sekarang ada fake it until you make it. Iya. Jadi nggak mungkin nggak bisa loh, Iya, gitu benar. sebetulnya ya. Iya, Cuma soalnya kan memang ya itu. kepura-puraannya Yuni itu kepura-puraan yang maksudnya tujuannya tuh supaya dia tunduk gitu. Baik. Arahnya Tunduk ya, ya arahnya, Kebetulan tapi jangan arahnya untuk pura nurut. jangan pura-puranya Oh, iya. teh arahnya kemana gitu. Mungkin Positif, karena goalsnya oke ya, bagus ya, Iya. jadi bagus gitu Iya, ya, fake betul. it-nya gitu kan until you Iya. make it. Cuma itu yang emang kadang perlu disadari sama wanita ya Sobat Maestro ya, karena kan kadang kita juga mikirnya ya udahlah tadi ada juga sih yang biar cepet, yang penting gua nggak usah dibawelin gitu, yang penting gua cuma Bener. nonton drakor misalnya kan, yang penting si suami tuh nggak bawel gitu. Cuma balik lagi ya kalau kita emang pengen keutuhan rumah tangga itu terjaga gitu ya, pasti kita harus pikirin goalsnya itu ya, yang tadi dibilang ya walaupun ini bagian dari proses nggak enak, pura-pura dulu aja, maksudnya Iya. pura-puranya tuh iya, Awalnya iya. emang berat ya, aku ingat awalnya aku banyak habis gitu, awalnya tuh suka ngedumel, suka kesel. Kesel, Heeh. ya. Setuju. Lama kelamaan teh disadari enggak, jarang kesel gitu, jadi jarang bersungut-sungut, ya udah oke, ya udah. Karena mungkin udah terbiasa dan paham Iya, gitu. karena udah terbiasa. Dan dia mikirnya positif, Oke. gitu. Tujuannya positif. Iya, Itu harus emang. di underline loh. Jangan jadi nanti sobat maestro semuanya pada mau. Iya, karena pura-pura. fake Iya, gitu. iya. Jangan. Ini bahaya karena soalnya apa tuh nilai setitik rusak susu sebelah Benar, juga benar. kan. Iya. Jadi itu harus benar-benar dijaga banget tuh si niatan positifnya itu loh. Karena tujuannya di sini saat itu, waktu itu kenapa gitu, ya itu tadi kan mau melayani Tuhan gitu. Oke. Jadi Iya. melakukan yang Tuhan suka, bukan yang aku suka. Bener. Iya, benar-benar. Aduh, berat ya. Tapi emang dapetin sesuatu ya kalau dari pengalaman ya. Jadi kita tahu kan contohnya. Karena kan kalau cuma secara teori doang, kayak misalnya membangun rumah gitu kan, itu kan secara teori ya. Ya. Kita ya nggak dapet. Cuma kalau dari contoh kayak gini kan, oh iya emang ini gua ngalamin. Jadi kebayang ya juga. Dit. Buat kamu sendiri jadi kebayang. Iya, karena kan jadinya mikirnya emang karena kadang kan suami juga tahu kamu iya biar cepet ya, gitu kan. iya, Kadang iya, kelihatan kan yang fake face kita juga kan, yang kayak poker face. Nah, emang suami kamu pernah suka ngomong kayak begitu? Kalau lagi berantem gitu kan kadang suka bisa iya oke. Iya, mungkin dia ngelihat dari gestur tubuh juga kan. Jadi lama kelamaan ya pada akhirnya begitu dia ngomong kamu jangan iya aja ya, pengen cepet beres. Lama-lama kan dia terus jadi mikir, oh berarti dia nggak suka diginiin. Nanti begitu berantem lagi, iya. Mungkin entah merubah dari gestur tubuh dan cara nadanya aja. Jadi dia juga Iya, betul, ya dianya diem. Oh, Betul. kalau dia diem artinya kan ya udah mungkin nih Nggak ada cewek ini masalah ngerti gitu. gitu. Tapi Gitu. banyak juga loh pasangan-pasangan yang jarang berantem loh. Jadi nggak ketahuan loh. Ya menghindari konflik mungkin ya. Iya, menghindari konflik iya. loh. Kalau kayak gitu juga sebenarnya nggak bagus juga. Jadi ya itu tadi menghindari konflik gitu kan bisa aja kan jadi kayak pura-pura. Oh ya udah dianggap beres gitu. Ah. Nah kan itu nggak bisa. Sekali waktu kan itu suatu saat pasti bisa meledak.
Nah jadi kalau yang kayak tadi ya, misalnya kepura-puraan tadi, misalnya kayak Yuni tujuannya positif gitu ke depannya karena kita mau taat sama suami, tunduk sama suami, tujuannya positif, oke. Tapi jangan sampai kita pura-pura dalam hal kita menyembunyikan sesuatu gitu dari suami, dari anak atau gimana biar semuanya aman. Nah itu juga nggak bisa kayak gitu. Jadi sebaiknya tuh yang namanya keluarga, rumah tangga itu semuanya keterbukaan, harus ada komunikasi gitu ya. Nah itu tuh harus konsisten dilakuinnya gitu. Jadi jangan cuman oh sekarang nih abis pulang lady stock ya tadi teh harus melayani saat ini doang gitu kan, masak dengan hati saat ini doang, nanti besok-besok lupa lagi. Ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Semuanya juga namanya melayani harus konsisten terus menerus selama ya kita ada rumah tangga di situ gitu, kayak gitu ya. Terus rahasia melayani gimana tuh Cida? Kita perempuan-perempuan mah tuh lemah ya. Meskipun itu. kita Wonder Woman ya, Iya. tapi kan Kita harus punya hatinya yang melekat sama Tuhan. Dekat Ya sama itu, Tuhan ya. dekat sama Tuhan ya itulah. Jadi kita pasti bisa. Kan kata Yuni juga nggak ada yang nggak bisa. Benar. Benar nggak? Iya kan Yun? Ketawa dianya. Tapi kan Ci capek gitu kalau kita harus jadi penolong terus. Mau nggak mau ya. Emang kita sudah dibikinnya. Sudah suratan. Sudah Ini sih suratan apa ya kita. paradigma mungkinnya kita harus punya paradigma yang benar. Nah, Harus punya paradigma, harus tahu dulu emang kita tuh ya mau nggak mau ya udah begini gitu, udah harus nurut. Harus diterima dulu ya. Kita harus punya paradigma dulu yang benar. Jadi nggak akan berat lah, yakin. Soalnya udah benar-benar aku pernah ngelaluin, aku tuh orangnya tuh tadinya tuh ya orang yang keras, yang susah untuk nurut, itu susah gitu. Dulu tuh suami nggak bisa nyuruh aku. Aku kalau disuruh aku suka dulu ya, maaf ya sayang. Sarangi. Kalau disuruh aku selalu bilangnya gini, emang lu nggak punya kaki nggak punya tangan? waduh. Mantap. Sekarang nggak usah disuruh juga, aku suka nawarin diri, mau dianterin, mau apa. Wah. Jadi emang Berubah itu ya. tuh kata aku tadi perlu belajar sama itu tadi untuk apa ya? Untuk nerima nih, ya gue tahu gue salah, nggak boleh gitu. Oke. Gitu. Tapi ya pasti bisa, istilahnya- pasti bisa. Pasti bisa dan proses tadi dan Betul, konsisten ya. konsisten, Kalau harus kita sadar. lakukan dengan konsisten Harus pasti sadar, harus sadar, harus di komunitas yang benar juga kan. Dengan kita tahu, dengan kita banyak tahu yang benar, pasti kita pengen ngelakuin hal yang benar Betul. itu. Emang sih benar sih kalau misalnya kita disuruh menolong terus ya sama misalnya suami sama anak sama orang-orang di sekitar kita, memang capek juga sih Capek, kadang-kadang. jadi cuman jangan mikirin kita itunya gitu. harus tahu ya bahwa istilahnya kita sadar dengan tadi punya paradigma yang benar kan menurut Yuni ya. Kita tuh tahu bahwa istilahnya kita punya Tuhan itu Tuhan yang suka menolong ya. Jadi kita harus cari hatinya Tuhan yang disebut hati Eser ya. Hati Eser yang Siapa Eser? menolong. Hati penolong. Namanya hati penolong itu Eser itunya. Oh ya. Ada loh Harus Esther. pemahaman saya sama si Esther. Benar, Esther itu penolong. Cuma ini bakalan ngebahas ini tuh kita bakalan kaya banget ya, karena materi ini juga bakalan masih kita bahas sampai nanti di akhir bulan ini ya, dengan yang tadi bakalan disampaikan juga. Nah, karena emang kita udah harus balik, karena harus kembali kepada suami masing-masing. Dia karena kan harus kembali kepada suami masing-masing. Dan ini memang tadi kalau mau hati Ci? Hati Hati Eser. Eser ya. penolong. Ini juga bakalan kita bahas ya, karena kita juga bakal ngebahas bukan hanya sekedar dari sudut pandang wanita, ternyata kebutuhan pria juga masih banyak lagi ya. Ini yang bakalan dibahas di minggu depan tentang kelanjutan kenalan sama kebutuhan pria atau laki-laki atau suami kita nih, supaya nih ladies kita sebagai wanita ini nggak capek berperan sebagai penolong yang tadi dibilang gitu kan kata Angel. Kenapa kita harus menjadi penolong? Kenapa harus nolong terus? Ini minggu depan bakalan dibahas tentang kebutuhan para pria juga ya. Yang pasti seneng banget hari ini karena kita kaya banget ya buat informasi gitu kan. Contoh-contoh juga, dan kita praktekin yuk seminggu ini Sobat Maestro. Untuk kamu semua yang udah belajar praktek ya, atau mau praktekin minggu depan boleh cerita ya. Tetap SMS atau juga WhatsApp di 081 321 000925. Dan YouTube Radio Maestro nanti langsung bisa kamu lihat juga di maestroradio.com juga ya. Maestro Radio Bandung. Oke, thank you banget ladies sore hari ini. Senang banget, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Ya. bye-bye. Thank you banget tentunya buat kita semua. Dan pastikan untuk Anda tetap stay tune di 92,5 Maestro FM House with the Sound. Bye-bye.